Halo semuanya, jumpa lagi di channel. Di video kali ini saya akan membagikan resep pempek lenggang asli dari resepnya wong Palembang. Oke, selamat menonton video pembuatan pempek lenggang Palembang 1 jam bersama saya Cik Amoy. Halo sahabat kuliner, jumpa lagi di Ceneh Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah teman-teman, kita siapkan dulu ya bahan-bahan untuk membuat pempek lenggangnya. Di sini untuk adonannya saya menggunakan ikan tenggiri yang akan kita proses pempek lenggang bakar. Di sini juga saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat lada atau bungkus pempek lenggang bakar. Yuk selalu disimak ya channel ini, jangan di skip videonya. Let's cooking. Pertama-tama daging ikan ini harus kita bejek-bejek dulu ya, biar dia rata dan tidak ada yang menggerindil. Kamu boleh pakai tangan ataupun pakai alat bantu seperti centang ini ya, seperti saya lakukan. Nah setelah benar-benar halus dan tidak ada yang bergerindil, baru kita masukkan telur. Aduk lagi sampai rata, sampai menyatu ya daging ikan dengan telurnya ini. Ini telurnya perbandingannya 2:1 ya. Jadi putih telurnya 2, kuning telurnya 1. Saya ratakan dulu ya teman-teman. Oke, jika ingin cepat kalian boleh pakai tangan ya. Ya, saya lupa mengambil air. Oke, setelah ini nanti kita masukkan airnya dulu ya. Jadi memasukkan air ini setelah telur dan ikan ini tercampur rata ya teman-teman. Nah ini saya masukkan sedikit air, kemudian saya ratakan kembali. Kita ratakan kembali ya, aduk sampai rata. Teman-teman yang tidak ingin menggunakan telur tidak apa-apa ya. Takaran airnya nanti ditambah ya. Nah, setelah rata ini baru saya masukkan kaldu jamur. Kaldu jamur ini pengganti petsin ya teman-teman. Saya menggunakan kaldu jamur merang yang tanpa MSG ya.
gula pasir. Saya ratakan dulu. Kemudian lada bubuk ya, sedikit saja ya, biar tidak terlalu amis ikannya. Nah teman-teman, di sini saya tidak menggunakan bawang putih ya sebagai campuran adonannya, karena ini ikan gilingnya masih segar ya. Jadi saya tidak menggunakan bawang putih. Jika ada yang menggunakan bawang putih, itu biasanya bau dari ikan itu sudah mulai yang tercium agak kuat ya, atau kurang segar ya teman-teman. Jadi biar aromanya tidak terlalu kuat ya untuk habisnya ya. Saya ratakan dulu. Dalam membuat adonan pempek lenggang ini tidak boleh terlalu keras ya. Jadi kita buat memang adonannya agak lembut. Beda halnya dengan kita membuat adonan pempek kapal selam atau pempek lenjer ya. Nah, jadi memang teksturnya masih lengket ya. Tidak bisa dibentuk dengan tangan ya teman-teman. Oke, ini sampai rata dulu ya. Rata seperti ini, baru kita masukkan sagu taninya ya, sedikit demi sedikit karena saya mengaduknya dengan sendok. Sagu tani, aduk sampai rata. Kalau ini udah rata ya, baru kita masukkan lagi sisa sagu taninya ya. Nah teman-teman ya, ini dia ya proses membuat adonan pempek lenggangnya ya. Ini baru adonannya ya. Setelah ini nanti kita membuat bungkus atau wadah dari pempek lenggang bakar ini menggunakan daun pisang. Dan ciri khas ya pempek lenggang bakarnya memang menggunakan daun pisang ya. Jadi si pempek lenggang bakar ini baunya akan harum ya, harum daun pisang. Oke, adonan pempek lenggangnya sudah siap. Kita singkirkan dulu ya. Setelah ini saya akan membuat wadah atau bungkus untuk pempek lenggang bakarnya. Nah, kita menggunakan daun pisang. Daun pisangnya boleh menggunakan daun pisang yang masih segar ya, ataupun daun pisang yang sudah dikukus ataupun dipanaskan ya.
Biasanya kalau kita menggunakan daun pisang yang masih segar suka pecah ya. Nah, di sini saya menggunakan daun pisang yang masih segar ya, teman-teman. Ya memang rawan pecah ya, tapi kita pilih daun pisang yang belum terlalu tua ya, jadi masih enak dibentuk. Dan ini karena saya sudah biasa membentuknya, maka saya langsung ya mencapitnya seperti ini. Tapi jika kalian pemula yang ingin membentuknya seperti ini, kalian bisa menggunakan kotak rokok ya sebagai cetakannya. Jadi letakkan kotak rokok ini tengah-tengah ya, baru kalian ambil sisi kanan dan kirinya, baru disatukan seperti ini dan dicapit ya. Kalau sudah biasa tidak akan lagi susah dan tidak perlu menggunakan cetakan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat beberapa wadah ya untuk pempek lenggang bakarnya ini. Wadah daun pisang ini biasanya kita sebut dengan takir ya teman-teman. Jadi takir dari daun pisang yang berbentuk seperti sampan ya. Dan ini ciri khasnya, ciri khas pempek lenggang dari Palembang ya. Jadi kita buat dulu takirnya beberapa untuk beberapa pempek lenggang ya. Nah, seperti ini lagi ya teman-teman ya. Saya langsung ya menyatukan sisi kanan dan kirinya, lalu saya capit ya. Nah, bisa menggunakan tusuk gigi ataupun lidi ya.
Waktunya membuat pempek lenggang bakar ala wong Palembang. Nah, kita ambil telur dulu ya, kita pecahkan dulu telurnya, baru nanti kita masukkan adonannya ya.
Oke, jadi setelah kita isi telur dan bahan adonan pempeknya ke dalam wadah daun pisang, kemudian pempek lenggang ini kita bakar ya. Dibakar sampai sisi bawahnya mengeras. Nanti setelah mulai mengeras baru dibalik ya teman-teman. Dan ini membakarnya dengan api yang kecil saja ya, sambil diatur apinya. Nanti jika sudah matang sisi bawahnya kita balik ya. Jika kedua sisinya sudah mulai mengeras semua, baru kita keluarkan dari wadah daun pisang ini. Lenggang bakarnya kita bakar dulu ya teman-teman. Ini sampai sisi bawahnya mengeras ya, tapi jangan sampai gosong. Nanti jika sudah mulai mengeras sisi bawahnya kita balik, lalu dibakar lagi ya. Ini sambil dicek ya teman-teman apinya ya, jangan sampai gosong. Dalam pembuatan pempek lenggang bakar ini memang agak memakan waktu yang cukup lama dalam membakarnya ya. Apa sih bedanya lenggang bakar dengan lenggang goreng? Tentunya jika pempek lenggang bakar itu ada ciri khas sendiri ya, karena dibakar dengan daun pisang. Pempeknya itu agak wangi dan juga tekstur dari pempek lenggangnya itu lembut tapi agak kenyal ya, padat gitu. Beda dengan pempek lenggang yang langsung digoreng. Memang jika kita membuat pempek lenggang goreng itu
itu hanya sebentar saja waktunya, walaupun adonan yang kita pakai juga adonan mentah. Nah, pempek lenggang bakar ini salah satu ciri khas ya dari pempek kota Palembang. Sama halnya dengan pempek panggang. Nah, ini juga ciri khas Palembang ya. Jadi jika kalian ke kota Palembang, itu pasti akan menemukan pempek lenggang bakar yang dibakar dengan daun pisang. Jadi sama seperti otak-otak ya. Sama juga dibakar dengan daun pisang. Nah, mungkin jika di kota lain yang bukan di Palembang, mungkin ada ya 1 atau 2 tempat yang memang dibuka oleh orang Palembang itu menyediakan pempek lenggang bakar. Jadi jarang sekali memang ditemui ya pempek lenggang bakar ini, jika bukan orang-orang tertentu yang membuka toko pempeknya. Nah, teman-teman, ini kita biarkan dulu ya sampai benar-benar kering bawahnya. Nanti baru kita buka satu didihnya atau capitnya ini ya, baru kita balik. Jadi memang yang ekstra sabar ya jika membuat pempek lenggang bakar dengan hasil yang baik dan enak tentunya.
sudah ada yang mengeras ya, satu pempeknya. Kita ambil dulu, kita pindahkan dulu ya atau tempatnya biar yang lainnya juga cepat matang. Yang satu ini saya buka dulu capitnya. Kita balik dulu ya, saya balik. Jadi memang menyiapkan satu daun pisang lagi ya, tapi hanya satu sisi aja yang dicapit ya. Jadi memang fungsinya untuk memindahkan dan juga meletakkan kembali. Nah, ini saya tuangkan lagi ke dalam wadah pempeknya yang tadi ya. Teman-teman ya, lalu kita bakar lagi sampai sisi bawah yang baru kita balik ini juga mengeras ya, sama dengan yang lainnya juga. Nanti kalau udah mulai mengeras kita balik juga. Nah ya, nanti ini jika satu sisinya udah mengeras kembali, jadi udah dua-duanya udah sama, jadi nggak ada lagi telur yang basah. Baru kita keluarkan dari si wadah daun pisang ini ya. Kita keluarkan, jadi lebih enak ya membolak-baliknya. Jadi dibakar sampai memang benar-benar matang. Nah, jadi ini juga dipindah-pindahin ya teman-teman ya. Kita tukar ya posisinya. Jadi kalau misalnya yang ini udah mulai mengering, yang sebelah sana belum, kita tukar posisinya. Jadi biar sama-sama cepat matang, tidak gosong tentunya ya.
semuanya saya balik ya, dan semuanya sisi atas bawahnya sama-sama sudah mengeras. Ini saya pindahkan dulu, akan saya angkat dulu ya semua pempek lenggangnya ini, karena daun pisang untuk alasnya sudah mulai gosong. Ini saya ganti dulu dengan daun pisang yang baru. Nanti baru saya letakkan pempek lenggang bakar yang sudah saya buka dari wadahnya. Jadi kita susun, dibakar lagi sampai benar-benar matang ya. Ini baunya udah yang kemana-mana ya teman-teman. Pempek lenggang bakar ini dijamin enak banget dan kamu wajib mencobanya ya. Ini pasti enak karena resep aslinya dari bawang Palembang. Nah, ini kita susun lagi ya. Susun lagi. Saya keluarkan dulu ya semuanya. Tuh kan udah mulai mengeras ya, seperti ini enak nih. Pempek lenggang Palembang ya, lenggang bakar, wangi ya, makan satu dijamin kurang nih ya teman-teman ya. Jarang nih ya dijumpain ya di kota-kota lain ya. Ada memang yang jual, tapi nggak seluruh kedai pempek yang bisa membuat pempek lenggang bakar seperti ini dan menyediakan pempek lenggang bakar seperti ini ya. Biasanya kalau toko pempek itu ya paling dia menyediakan kayak pempek lenjer, pempek telur ya, pempek adaan, bahkan juga pempek keriting atau pempek kerupuk ya, kalau kita di sini nyebutnya itu juga jarang ditemuin ya. Pempek panggang, jadi hanya toko-toko pempek tertentu di luar kota yang menyediakannya.
ayam bakarnya sudah matang sempurna ya teman-teman, perfect ya. Ini bukan gosong ya teman-teman, jadi ini memang bekas bakarannya itu ya, dan ini harum banget. Ini udah selesai ya, tapi kita biarkan di atas panggangan dulu, nanti jika belum mau dimakan bisa dipanaskan lagi ya, atau mau dipanaskan di teflon juga boleh. Nah, ini udah yang sempurna banget, wanginya udah luar biasa ya. Udah nggak sabar nih ya mencicipi pempek lenggang bakar dari resepnya Palembang ya. Nah, Oke, sekarang kita siapkan bahan-bahan cuko pempeknya ya. Di sini ada gula batok atau gula merah yang khusus untuk cuko ya. Ada bawang putih dan cabai rawit. Ini saya campur ya, sama-sama cabai rawit biar, tapi yang besar ini pedasnya agak luar biasa ya. Nah, ini saya giling dulu, saya blender dulu ya. Nanti kita masak cukonya. Jadi didihkan airnya itu bersama si gula batoknya ini sama gula merah cukanya ini ya. Setelah itu tunggu sampai mendidih ya. Jadi gula merah batok ini kita didihkan bersama asam kandis ya, atau asam kering. Jika tidak ada asam kandis atau asam kering, bisa diganti dengan asam jawa ataupun cuka putih. Tapi jika ada, lebih baik dengan asam kandis ya. Karena kenapa harus asam kandis? Cuko pempek yang dibuat dengan asam kandis itu lebih awet ya, jadi tidak mudah basi. Beda halnya jika kita membuat cuko itu menggunakan asam jawa ataupun cuka putih, itu cukanya tidak akan tahan ya di luar ruangan selama 3 hari, itu nggak akan tahan, pasti akan basi. Nah, jika kita membuat dengan asam kandis itu 1 minggu pun kita taruh di luar ruangan, itu cukonya pasti awet ya. Jadi jika mau dimasukkan ke dalam kulkas ya tidak apa-apa, nanti dikeluarkan lagi, jadi lebih awet memang ya. Oke, ini kita udah masukkan ya teman-teman. Ini si gula merahnya ini sudah mulai mencair semua ya. Tunggu sampai mendidih. Ini harus mendidih ya teman-teman airnya, karena jika air ini tidak mendidih, jadi kita langsung memasukkan bawang putih dan cabai rawitnya, maka cuka ini akan bau languh ya. Apa sih ya bahasanya itu, baunya itu agak nyegrek ya, jadi kurang enak gitu. Jadi memang harus tunggu sampai mendidih baru kita masukkan bawang putih dan cabai rawitnya ya. Nanti jika semua sudah masuk, tambahkan garam ya. Jadi untuk menambah rasanya, tambahkan sedikit garam saja, jangan terlalu banyak ya garamnya ya teman-teman ya. Untuk cuko pempek ini, kalau di Palembang itu khasnya cuko pempeknya kental ya teman-teman. Jadi ada perbandingannya. Misalnya kita menggunakan 1 kilo gula batok atau gula merah, itu takarannya itu hanya 4 gelas air ya. Tapi jika kalian yang tidak mau terlalu kental, itu bisa tambahkan menjadi 6 gelas air ya. Atau yang lebih senang encer ya silahkan ya. Ini hanya ciri khas saja ya di setiap kota. Kebetulan si pempek yang memang berasal dari Palembang ini memang ciri khasnya seperti itu. Jadi jika kalian ingin mencoba, silahkan ya, selamat mencoba ya. Nah, untuk cuko pempek ini ada yang di Palembang itu menambahkan dengan ebi ya, ebi sangrai, yaitu udang kering yang sudah disangrai dan digiling halus ya. Ataupun itu ada yang menambahkan tongcai ya, silakan. Nah,
sebelum kita memasukkan ebi itu jangan dimasukkan garam dulu ya. Jadi biar nggak terlalu asin rasanya, karena kan si ebi atau udang kering ini sudah asin. Cuma di sini saya tidak menggunakan udang kering ataupun tongcai ya. Jadi hanya murni cuka, bawang putih, cabai rawit dan garam saja serta asamnya teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai matang ya. Dan baunya itu memang harum ya, tidak bau langu. Nah, di sini saya tidak membuat yang terlalu kental benar ya. Jadi takarannya itu seperti yang saya katakan tadi. Jika kalian yang tidak ingin yang cukanya itu yang kental banget gitu, bisa tambahkan lagi air ya, sesuai selera pokoknya ya teman-teman ya. Ini aja udah kental ya. Atau jika kalian yang ingin jualan ya disesuaikan ya dengan harga pempeknya. Jadi budgetnya berapa ya, sesuaikah ya dengan menyediakan cuko yang harganya sedikit mahal ya dari gula aren biasa ya, gula merah. Kenapa tidak menggunakan gula aren untuk pempek ya? Beda, karena gula aren yang berwarna agak coklat ya itu biasanya digunakan untuk kue bolu dan rasanya manis ya. Jadi kalau gula batok ini dia ada rasa manisnya, tapi dia agak ada rasa pahit sedikit ya. Itu ciri khas gula batok untuk pempek ya. Jika kita membuat gula aren atau gula aren itu sebagai cuka, sebagai cuko ya, itu rasa cukonya itu akan manis ya rasanya, jadi kurang enak. Dan ada beberapa resep ya yang menggunakan cabai merah ya, cabai merah keriting ya sebagai rasa pedas cuka itu ya, ada juga ya. Cuma ini yang saya berikan ini resep asli ya, cuko pempek dari Palembang ya. Silahkan coba ya. Mungkin bisa dibandingkan ya dengan cuka yang biasa kita buat atau kalian buat ya. Yang berbeda dari ini resepnya, pasti kamu akan menemukan rasa cuko yang benar-benar pas ya. Oke teman-teman, sekarang penyajian ya. Penyajiannya di sini saya siapkan mentimun. Mentimun ini kita potong-potong ya di atas si pempek lenggang bakar ini, dan saya siramkan dengan cuko. Cukonya masih panas ya, sedap banget ya teman-teman ya. Jika kalian ingin menambahkan ebi sangrai, udang kering yang sudah dihaluskan ya, silahkan. Itu ada yang menyukainya, ada juga yang enggak ya, karena memang dari ebi itu sendiri akan berasa lebih baunya itu ya khas ya, amis gitu ya, amis udang ya. Jadi ada yang nggak suka itu nggak pakai, ada yang suka ya bisa ditambahkan ya. Kalau saya suka semuanya ya teman-teman ya. Nah, ini udah siap, pempek lenggang bakarnya udah siap ya teman-teman. Siap kita sajikan ya. Nah ini mantep banget ya teman-teman ya, empuk pempeknya, terasa kejal di luar ya atau kejal ya, tapi lembut di dalamnya, enak banget ya. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Pempek lenggang bakar asli dari resepnya wong Palembang. 1 jam bersama saya Amo ya, kita sudah membuat pempek lenggang bakar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.